Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 listrik ingin mempresentasikan materi dari penerangan menggunakan energi listrik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya masing-masing. Jadi, terlebih dahulu yang harus kita ketahui di sini yaitu definisi dari listrik itu sendiri. Jadi, apa itu listrik? Listrik merupakan suatu tenaga yang tidak terlihat oleh panca indera manusia. Akan tetapi, listrik dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri, di mana manusia sangat membutuhkan listrik. Contohnya yaitu listrik digunakan sebagai penerangan lampu di kala malam hari, juga digunakan pada alat-alat elektronik lainnya. Di sini saya juga membahas mengenai perhitungan mengenai penerangan, di mana perhitungan mengenai penerangan ini ada 4. Yang pertama yaitu intensitas cahaya dan fluks cahaya. Intensitas cahaya dan fluks cahaya persatuan sudut ruang yang dipancarkan ke suatu arah tertentu, yang dimana rumusnya yaitu intensitas cahaya sama dengan lumen dibagi dengan satuan sudut ruang. Kemudian yang kedua itu terdapat intensitas penerangan atau iluminasi yang biasa disimbolkan dengan E. Intensitas penerangan E merupakan fluks cahaya lumen yang jatuh pada 1 meter persegi dari bidang itu sendiri. Sedangkan iluminasi penerangan rata-rata adalah jumlah fluks yang dipancarkan oleh lumen per satuan luas. Yang ketiga yaitu kepadatan cahaya atau luminasi yang disimbolkan dengan L. Luminasi itu sendiri merupakan satu ukuran untuk terang dari suatu benda. Luminasi merupakan suatu sumber cahaya atau suatu permukaan yang memantulkan cahaya adalah intensitas cahayanya yang dibagi dengan luas suatu permukaan. Terus yang terakhir di sini penentuan jumlah dan kekuatan pada lampu. Menurut Muhaimin, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan jumlah titik cahaya pada suatu ruangan, yaitu yang pertama, macam penggunaan ruangan, yang dimana setiap macam penggunaan ruangan mempunyai kebutuhan kuat penerangan yang berbeda-beda. Yang kedua, ukuran dari ruangan itu sendiri. Semakin besar ukuran ruangan, maka semakin besar pula kuat penerangan yang dibutuhkan. Yang ketiga, keadaan pada dinding atau langit-langit, yang biasa disebut dengan faktor refleksi. Yang keempat, ada macam-macam jenis lampu dan armatur yang biasa dipakai. Tiap-tiap lampu dan armatur memiliki konstruksi dan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri kedua untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Mohon di slide selanjutnya. Baik, di sini materi penerangan untuk hama menggunakan solar cell. Nah, ini sebagai bentuk penghemat penerangan energi listrik untuk hama. Penerangan untuk hama dilakukan dengan cara memanfaatkan solar cell dan lampu LED. Next. Sumber energi solar cell sangat tergantung pada alam, yaitu tergantung pada terik matahari, dan penggunaan sumber solar cell dengan sumber energi PLN jauh lebih irit dengan menggunakan beban DC. Selanjutnya, arsitektur tiang solar cell. Tiang solar cell ini menggunakan jenis tiang terpusat di mana tempat menyimpan solar cell, dan box panel ditempatkan menyatu pada satu tiang tersebut dengan memiringkan tiang penyangga modul solar cell 25 derajat. Yang ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat dilihat dengan di slide. Yang
yang lampunya juga itu sama desanya dengan yang solarnya juga desanya sama, dan gambaran juga dapat dilihat pada slide tersebut. Pada modern. Satu lagi, solar cell tersebut dirasa cukup efektif dikarenakan lampu penerangan tidak menggunakan sumber energi konvensional lagi. Semula konsumsi daya yang digunakan cukup besar dan para petani memerlukan biaya cukup mahal untuk membayar daya listrik tersebut. Maka dengan adanya sumber energi baru ini dirasa cukup efektif untuk menanggulangi hal tersebut. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya. Salah satu contoh penelitian penerapan solar cell ini yaitu prototipe sumber energi solar cell sebagai penerangan untuk hama ladang bawang daerah Pancalang Kuningan adalah sebagai bentuk penghematan penerangan energi listrik untuk hama ladang bawang. Penghematan penerangan untuk hama dilakukan dengan cara memanfaatkan solar cell untuk lampu LED. Solar cell yang berfungsi untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Teknologi solar cell merupakan sebuah hamparan semikonduktor yang dapat menyerap foton dari sinar matahari dan mengkonversi menjadi listrik. Solar cell banyak digunakan untuk berbagai aplikasi, salah satunya sebagai lampu penerangan. Selanjutnya, ini adalah gambar yang dijelaskan oleh pemateri kedua. Yang selanjutnya itu pada alat penerangan untuk hama menggunakan sumber energi solar cell dapat digambarkan berupa arsitektur dari alat tersebut sebagai berikut. Dari matahari, dari matahari ke modul solar cell menjadi charger dikontrol kontrol dan lalu menjadi baterai, dan selanjutnya sensor LDR, selanjutnya saklar dan lampu LED. Rincian biaya penggunaan solar cell dan listrik PLN. Alat yang digunakan. Itulah tadi materi kami. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.